Selamat berjumpa Sarah bersama saya Bu Elia Florentin, pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di semester ini. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada pertemuan perkenalan ini saya akan menyampaikan beberapa hal apa sih yang akan dibahas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat datang pada saudara peserta mata kuliah perkembangan peserta didik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Mari kita bersama-sama belajar memaknai mata kuliah yang akan kita bincang dalam satu semester. Kita akan membahas beberapa hal Nah, ibaratnya ini Bu Elia akan menyampaikan apa sih yang akan dijual di warung. Warung perkembangan peserta didik itu Nah, pada dasarnya yaitu sesuai dengan judulnya, perkembangan peserta didik. Nah, tujuan dari mata kuliah ini disampaikan kepada saudara sebagai calon guru calon guru itu pasti harus tahu bagaimana perkembangan peserta didik dari siswa yang akan kita hadapi kelak Apakah saudara akan bertugas di SMP, di SMA, di SMK, di lembaga pendidikan yang lain. Jadi supaya kita tahu bagaimana perkembangan peserta didik itu. Nah, kita akan mengawali nanti bahasan kita itu dengan hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu apa sih pertumbuhan? Apa perkembangan? Itu harus kita kenali saudara Setelah itu akan dilanjutkan dengan prinsip-prinsip perkembangan. Kan mesti perkembangan itu ada prinsip-prinsipnya. Kemudian ada hukum perkembangan Terus ada tahap-tahap perkembangan. Tahap perkembangan. Kan individu itu bertumbuh berkembang dari awal sampai seterusnya kan ada tahap-tahap. Nah, tahap itu biasanya diikuti dengan tugas-tugas perkembangan Nanti akan kita bahas itu. Kemudian juga ada teori-teori perkembangan. Nah, sebagai guru, sebagai calon guru itu harus tahu teori perkembangannya itu seperti apa, karena kita sebagai orang yang profesional itu dalam memberikan pelayanan dalam pendidikan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, tidak bisa sembarangan. Kita harus berpijak pada teori-teori yang ada, teori-teori perkembangan dan belajar terus selanjutnya kita akan membahas aspek perkembangan peserta didik. Nah, aspek perkembangannya ada beberapa hal saudara. Kita awali dari aspek perkembangan fisik psikomotorik. Jadi fisik psikomotorik. Kemudian diikuti dengan perkembangan bahasa, aspek perkembangan bahasa. Bagaimana perkembangan bahasa anak-anak bayi misalnya, anak usia kanak-kanak, perkembangan bahasanya anak-anak remaja. Nah, itu akan kita kaji. Kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif, perkembangan berpikir. Kemudian ada perkembangan sosial, perkembangan emosi. Kita juga akan mengkaji bagaimana perkembangan moral spiritual anak-anak. Nah, itu dari tadi tahap-tahap tadi bagaimana perkembangannya anak-anak di tahap-tahap itu. Nah, setelah itu juga kita akan mempelajari ini secara karakteristik dan hambatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun secara disiapkan untuk sekolah-sekolah umum tapi kadang-kadang sekolah di mana kita bekerja nanti ada anak-anak berkebutuhan khusus yang harus saudara
kenali gitu ya. Saudara tidak memberikan layanan pada mereka, tetapi saudara tahu mengenali, oh ini termasuk yang berkebutuhan khusus, sehingga saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa ya untuk penanganan anak yang bersangkutan. Ada topik yang lain yaitu asesmen pemahaman individu atau asesmen perkembangan peserta didik. Jadi dalam rangka kita memahami anak-anak itu saudara gitu ya, memahami anak-anak, kita akan melakukan assessment supaya kita lebih tahu. Nah, apa itu assessment nanti akan kita bahas gitu ya. Dan pada akhir itu, di akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik, kita akan mempelajari menganalisis dan mendiagnosis hambatan dalam perkembangan. Nah, itu hal-hal topik-topik besar yang akan kita bincang dalam mata kuliah ini. Kita ada 3 SKS gitu ya. Ada 3 SKS, ada 3 JS. Kalau dihitung 1 SKS itu 50 menit, berarti sebetulnya kalau kita kuliah itu ada 150 menit. Jadi itu ada 2,5 jam ya gitu ya, 2,5 jam. Nah, kalau kita masuk mulai pukul jam kita 4.56, itu berarti kita masuk pukul 9.35 dan berakhir pada pukul 12.10. Nah, meskipun itu nanti kita lakukan secara daring, ya kita harus berkomitmen gitu ya, menggunakan waktu yang sudah ditetapkan. Kalau kita tidak daring, saudara, tidak luring, ya kita akan masuk setengah 10 lebih 5 menit, 9.35 sampai pukul 12.10. Nah, oke. Karena dalam semester ini kita akan kuliah secara daring, saudara, maka harus kita atur sedemikian rupa gitu ya. Jadi strategi belajarnya pasti berbeda dengan kalau kita bertatap muka gitu ya, ketemu secara luring. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, saudara harus membaca gitu ya. Membaca, kita nanti pakai mengakses lewat si Pejar. Kalau si Pejar mungkin ada hambatan, kita siapkan pakai Google Classroom gitu ya, tapi harapan kita akan menggunakan si Pejar gitu. Nah, itu cara nanti belajarnya lewat itu yang sudah ada diatur, ada satu sistem untuk belajar di Universitas Negeri Malang, saudara gitu ya. Nah, itu saudara bisa membaca di Pejar itu, di buku-buku sumber yang sudah disiapkan gitu ya, membaca. Nah, ini mahasiswa harus sudah mandiri, berbeda dengan dulu ketika pada pendidikan sebelumnya ya. Jadi saudara tidak bisa mengandalkan apa yang ada di PowerPoint nanti yang Bu Eli siapkan, apa yang ada di pertemuan kita secara ini saya siapkan misalnya di si Pejar, tapi saudara juga harus membaca di luar itu, membaca. Nah, terus ada mengerjakan tugas. Nah, tugas ini bisa tugas individu dan ada tugas kelompok gitu ya. Terus yang aspek-aspek tadi saudara, yang fisik, psikomotorik, kognitif, bahasa tadi, kita gunakan strategi diskusi kelompok. Jadi saudara nanti ketua kelasnya atau PJ kelasnya membentuk kelompok gitu ya, bentuk kelompok, nanti kita atur secara. Setelah kita memasuki di pertemuan berikutnya, tadi ada kelompok-kelompok. Nah, kelompok itu nanti berdiskusi. Nah, ini diskusinya ya diskusi secara daring tadi, saudara harus belajar tentang hal itu. Tapi Bu ya duga saudara di SMA atau SMK atau pendidikan sebelumnya kan sudah melakukan itu ya selama semester kemarin. Kemudian ada saudara harus menonton cuplikan video untuk mempelajari atau menguatkan atau membuat saudara semakin kritis, supaya lebih paham. Itu ada video-video yang
kita siapkan untuk belajar mata kuliah perkembangan peserta didik. Terus ada UTS dan ada UAS. Nah, itu saudara. Kira-kira secara garis besar pertemuan kita gitu ya, ada 16 pekan saudara gitu ya, 16 pekan. Pekan pertama kita akan sinkron, artinya kita pakai aplikasi yang kita bisa ketemu gitu ya, kita ketemu via Google Meet gitu ya. Setelah itu saudara belajar secara asinkron, jadi tidak ketemuan tapi saudara bisa mempelajari sendiri. Terus di pekan ke-8 kita akan UTS, diatur memang seperti itu. Jadi ada 16 tadi ya, pertama kita Google Meet ketemu, terus pekan ke-8 kita UTS, terus pada pekan ke-15 itu kita akan bertemu lagi untuk mereview, untuk menutup, untuk menyatukan pemahaman saudara tentang perkembangan peserta didik. Pada pekan ke-16 kita akan UAS. Nah, itu gambaran secara sepintas dan garis besar. Semoga saudara segera bisa menyesuaikan dengan belajar di perguruan tinggi saudara gitu ya. Selamat datang, selamat belajar. Kita menjaga kesehatan gitu ya, dimanapun saudara berada. Mari kita tetap menunjukkan semangat meskipun saudara berada di rumah, tapi semangat belajar, komitmen sebagai mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa itu harus ada pada diri sendiri, tidak bisa kita menjagakan orang lain gitu ya. Jadi harus pada diri sendiri. Oke, begitulah saudara perkenalan sepintas kita. Nanti ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas kita akan komunikasikan lebih lanjut gitu ya. Oke, selamat datang, selamat berjumpa, selamat belajar.